Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Mawbiro dengan NIM D1R022016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review skripsi saya guna memenuhi tugas UTS Project mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Jadi pada project UTS kali ini saya menggunakan skripsi saudari Sania Adina Soliha, salah satu alumni pendidikan matematika Universitas Mataram, di mana skripsinya berjudul Pengaruh Self-Regulated Learning atau SRL terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 11 SMAN 1 Mas Wahid tahun ajaran 2021-2022. Dalam skripsinya sendiri, peneliti menggunakan soal tes dan non-tes yang akan menjadi analisa saya dalam proyek kali ini. Sebelumnya teman-teman semua, teman-teman tahu nggak sih apa itu sebenarnya tes sama non-tes? Apa ya pengaruhnya di dalam dunia pendidikan? Jadi, di dalam dunia pendidikan, kita mengetahui bahwa setiap jenis atau bentuk pendidikan pada waktu-waktu tertentu selama satu periode pendidikan itu selalu mengadakan yang namanya evaluasi. Di dalam evaluasi sendiri, ada dua teknik evaluasi yang kita kenal, yaitu teknik evaluasi menggunakan tes dan teknik evaluasi dengan non-tes. Jadinya, tes dan non-tes itu merupakan dua teknik evaluasi yang ada dalam dunia pendidikan. Jadi, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, kita mulai dari soal tes terlebih dahulu. Tes sendiri merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada populasi atau sampel penelitian. Di sini, peneliti menggunakan sampel penelitian yaitu siswa kelas 11 SMAN 1 Mas Bagit tahun ajaran 2021-2022. Nah, apa sih sebenarnya fungsi dari soal tes ini sendiri? Ada empat pokok fungsi soal tes. Yang pertama itu mengukur pemahaman dan pengetahuan, yang kedua itu mendorong pembelajaran, yang ketiga itu memberikan umpan balik, dan yang keempat itu adalah mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian kita akan membahas tentang instrumen soal tes. Instrumen tes sendiri merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa setelah mempelajari suatu materi semester genap yang meliputi barisan dan deret, limit fungsi, turunan fungsi aljabar, dan integral fungsi tak tertentu. Tes berbentuk soal uraian untuk menguji pemahaman siswa terhadap materi tersebut. Nah, peneliti menggunakan tes berisi 5 soal uraian yang dikembangkan berdasarkan kompetensi dasar yang ada pada kisi-kisi. Oleh sebab itu, kita akan melihat kisi-kisinya bersama-sama. Jadi, ini instrumen kisi-kisi soal tes yang dimulai dari kompetensi dasar, materi pokok, dan indikatornya. Ada 5 kompetensi dasarnya yaitu 3.6, 4.6, 3.7, 4.7, sampai ke kompetensi dasar 3.10, 4.10. Di sini ada catatan teman-teman semua. Instrumen tes yang digunakan selama penelitian itu harus valid. Peneliti menyusun kisi-kisinya dengan menggunakan validitas, di mana validitas itu sendiri adalah instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid atau tidak. Nah, dalam penelitian ini sendiri, validitas yang digunakan pada instrumen adalah validitas isi. Kapan sebuah tes itu dikatakan memiliki validitas isi? Apabila tes tersebut mampu mengukur suatu tujuan khusus tertentu yang selaras dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. Jadi maksudnya di sini adalah kisi-kisi yang telah diberikan oleh peneliti harus sesuai dengan soal yang diberikan kepada siswa. Untuk itu, mari kita lihat soal tes yang digunakan oleh peneliti dalam skripsinya ini. Apakah sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan atau tidak? Nah, seperti yang saya sebutkan tadi di atas, peneliti menggunakan soal tes berbentuk uraian yang terdiri dari 5 soal. Mungkin kita akan bahas dari soal yang pertama terlebih dahulu, kita sesuaikan apakah cocok dengan kisi-kisinya ya teman-teman semua. Yang pertama, Pak Dedi membagikan uang sebagai THR sebanyak 500.000 kepada 5 orang anaknya. Jika selisih uang yang diterima 2 anak yang usianya berdekatan adalah 20.000 dan si bungsu menerima uang paling sedikit, maka tentukan besar uang yang diperoleh anak keempat. Berarti di sini poinnya itu adalah mencari suku keempat. Apakah sama dengan kisi-kisi 3.6, 4.6 tentang barisan dan deret? Sama ya di sini indikator soalnya. Kita lebih fokus ke materi pokok dan indikator soal untuk menentukan kesesuaian antara kisi-kisi dan soal yang diberikan. Nah, jadi di sini indikator soalnya itu disajikan data mengenai suatu deret aritmetika. Dengan diketahui selisih antar suku, siswa diharapkan dapat menentukan besar suku keempat. Jadinya di sini kisi-kisi yang diberikan oleh peneliti sesuai dengan soal yang diberikan. Kemudian untuk soal yang kedua, diketahui fx sama dengan 3x min p untuk x kurang dari sama dengan 2 dan fx sama dengan 2x tambah 1 untuk x lebih dari 2, tentukan nilai p agar limit x mendekati 2 fx memiliki nilai. Kita lihat ya. Di KD 3.7 dan 4.7 saling fungsi, apakah sama dengan indikator soalnya? Nah, sama ya. Siswa di sini diharapkan menentukan nilai variabel p agar limit fungsi tersebut memiliki nilai. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3.
Diketahui suatu fungsi fx sama dengan x pangkat 4 ditambah ax kuadrat ditambah b, nilai dari f1 min 1 sama dengan f aksen 1 dikurangi 2 yaitu 0. Hitunglah nilai-nilai berikut. Yang pertama, nilai a dan b. Yang kedua, f aksen 3 dan f aksen x per y. Kita lihat apakah sesuai. Nah, sesuai ya. Di sini dengan indikator soalnya yaitu siswa dapat menentukan nilai a, b, dan nilai beberapa turunan pertama fungsi tersebut jika diketahui nilai x. Kemudian untuk soal nomor 4, suatu benda bergerak sepanjang garis lurus dengan panjang lintasan 5m selama t detik ditentukan dengan rumus S sama dengan t pangkat 3 min 3t. Tentukan percepatannya pada saat kecepatan 0 meter per second. Kita lihat apakah sama. Nah, sama ya di sini ya, yaitu siswa diharapkan dapat menentukan percepatan benda tersebut. Kemudian kita beralih ke soal nomor 5 atau soal terakhir. Gradien dada singgung sembarang titik P, X, Y pada grafik fungsi Y sama dengan Fx ditentukan oleh M sama dengan dy per dx sama dengan F aksen X sama dengan 4x jika grafik tersebut melalui titik dari 2,1 tentukan persamaan grafik fungsi tersebut. Apakah sama dengan indikator terakhir? Sama ya teman-teman semua. Siswa dapat menentukan persamaan grafik fungsi tersebut. Jadinya sesuai ya. Setelah melihat isi-isi dan juga soal tes yang diberikan oleh peneliti kepada siswa, dapat kita simpulkan bahwa dalam analisis skripsi ini terbukti bahwa kisi-kisi yang telah dipersembahkan oleh peneliti sesuai dengan indikator soal yang diberikan kepada siswa. Kemudian kita masuk ke pedoman penilaian atau penskoran. Setiap tes itu memiliki pedoman penilaian dan penskorannya. Apalagi ini tesnya berbentuk soal uraian. Namun untuk lebih memahami tentang pedoman penilaian atau penskoran ini, mungkin kita bisa langsung bahas ke soalnya. Nah, di sini saya mengambil contoh soal nomor 1 untuk membahas skornya bersama-sama. Pak Denny membagikan uang sebagai THR sebanyak 500.000 kepada 5 orang anaknya. Jika selisih uang yang diterima 2 anak yang usianya berdekatan adalah 20.000 dan si bungsu menerima uang paling sedikit, maka tentukan besar uang yang diperoleh anak 4. Langsung jawabannya ya. Diketahui banyaknya uang yang diterima anak membentuk barisan aritmetika dengan beda B sama dengan min 20.000 dan S5-nya itu sama dengan 500.000. Ini suku keseluruhannya. Ditanyakan besar uang yang diperoleh anak keempat yang dinyatakan oleh 4. Sampai sini saja ditulis diketahui dan ditanyakannya itu sudah mendapatkan skor 2. Kemudian kita lanjut. Dengan menggunakan rumus jumlah anak dari aritmetika diperoleh Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 dikali B. Nah, untuk menuliskan rumus ini sendiri didapatkan poin 2. Kemudian dilanjutkan S5 karena sukunya itu bandingnya 5 sama dengan 5 per 2 dikali 2A ditambah kita masukkan nilai N-nya 5 min 1, kita masukkan nilai B-nya min 20.000. Kita masukkan nilai S5-nya 500.000 sama dengan 5 per 2 kali 2A min 80.000. Ini 80.000-nya didapat dari 5 min 1 dikali min 20.000. Kemudian kita turunkan 500.000 lalu kita pindah luas 5 per 2 sama dengan 2A min 80.000. 500.000 dikali 5 per 2 menghasilkan 200.000 sama dengan 2A min 80.000. 2A 200.000 dipindah 2 ditambahkan dengan 80.000 jika dipindahkan luas ke kanan menghasilkan 280.000. Jadi A-nya itu nilai 140.000. Nah, sampai sini ketika sudah dapat A-nya mendapatkan skor penilaian yaitu 2. Kemudian dilanjut. Ditanyakan kan tadi nilai dari U4 adalah U4 rumusnya itu adalah A tambah B. A tambah 3B supaya untuk menuliskan rumus ini sendiri didapatkan 2 poin. Kemudian dilanjutkan 4 sama dengan tadi A nya sudah kita ketahui 140.000 ditambah 3 B nya tadi min 20.000 sama dengan 140.000 dikurangi karena 3 dikali min 20.000 min 60.000 menghasilkan 80.000. Sampai sini hasil dari 4 nya mendapatkan nilai 2 beserta dengan kesimpulannya. Jadi anak keempat mendapatkan uang THR sebesar 80.000. Jadi total untuk satu soal itu adalah 10 poin. Nah, itu untuk soal tes. Ya, teman-teman semua, kita akan membahas tentang soal non-tes. Teknik non-tes sendiri adalah cara mengumpulkan kemajuan pembelajaran dengan cara selain tes. Pada skripsinya, peneliti menggunakan teknik non-tes berupa angket. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Sugiono 2019 halaman 199. Fungsi dari non-tes biasanya digunakan untuk mengukur hasil belajar yang berkenaan dengan soft skill, terutama yang berhubungan dengan apa yang dapat dibuat atau dikerjakan oleh peserta didik dari apa yang diketahui atau dipahaminya.
Selanjutnya, instrumen soal non-tes. Instrumen angket yang digunakan oleh peneliti adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur self-regulate learning siswa, di mana pemberian angket ini kepada siswa setelah siswa mempelajari seluruh materi semester genap yang telah disebutkan di atas. Hasil angket tersebut akan memberikan informasi bagaimana tingkat SRL siswa. Instrumen angket berisi pernyataan positif dan negatif yang dikembangkan berdasarkan komponen-komponen SRL yang dituangkan dalam kisi-kisi. Baik, kita akan melihat kisi-kisinya. Instrumen kisi-kisi non-tes. Ada 4 aspek di sini. Yang pertama itu ada metakognitif dalam self-regulate learning. Yang kedua ada motivasional. Yang ketiga ada strategi kognitif, dan yang keempat adalah kelola sumber daya. Nah, peneliti menyusun kisi-kisinya dengan menggunakan uji validitas, sama ya seperti yang soal tes tadi. Uji validitas yang digunakan pada instrumen angket adalah uji validitas konstruksi namanya. Nah, angket sebagai instrumen dalam penelitian ini disusun berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan self-regulate learning siswa. Melalui angket tersebut diperoleh data mengenai self-regulate learning siswa setelah pelaksanaan pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti membuat daftar pernyataan dan siswa dapat menjawab sejauh mana kesesuaiannya pada skala 1, tidak sama sekali, sampai 5, sangat setuju atas pernyataan tersebut sesuai dengan kondisi self-regulate learning siswa tersebut. Nah, hal penting yang akan kita bahas di sini adalah kesesuaian antara instrumen kisi-kisi dengan pernyataan yang diberikan pada angket oleh peneliti. Di sini saya mengambil beberapa pernyataan dari angket yang ada pada skripsi untuk kita cocokkan dengan kisi-kisi yang dibuat oleh peneliti. Pernyataan yang pertama itu pernyataan nomor 1, di mana saya merencanakan setiap kegiatan belajar yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Kita lihat apakah soal nomor 1 itu terdapat pada aspek pertama. Ini nomor 1 sampai 4 ya. Kita berkaitan dengan ini ya, kemampuan siswa dalam merencanakan belajarnya, jadinya sesuai ya. Kemudian pernyataan nomor 5, saya belajar dengan rajin agar dapat membanggakan kedua orang tua saya. Nomor 5 terletak di aspek nomor 2, yaitu self-efisasi atau motivasional dalam self-regulate learning. Jadi ini pernyataan yang nomor 5 ini berkaitan dengan motivasi ya, jadinya sesuai. Kemudian yang nomor 17, pernyataannya, saya berusaha mengecek pemahaman saya terhadap buku yang saya baca dengan mengerjakan soal-soal yang berkaitan. Jadinya ini tuh berhubungan dengan aspek ketiga, yaitu strategi kognitif dalam self-regulate learning. Khususnya yang bagian 3, mengevaluasi diri dalam belajar. Jadinya sesuai ya. Kemudian pernyataan selanjutnya, pernyataan nomor 25, saya membuat lingkungan yang nyaman dan menarik agar dapat berkonsentrasi saat belajar. Hal ini sesuai dengan aspek nomor 4, khususnya nomor 1, memilih lingkungan yang mengoptimalkan belajar. Kemudian pernyataan yang selanjutnya yaitu pernyataan nomor 18, saya tidak peduli dengan penggunaan strategi belajar yang saya pakai selama ini efektif atau tidak terhadap hasil belajar saya. Hal ini sesuai dengan aspek yang strategi kognitif dalam self-regulate learning, namun kebalikannya yaitu ya. Kemudian pernyataan nomor 30, belajar di tempat yang ramai dan banyak orang membuat saya tidak bisa berkonsentrasi dengan baik. Hal ini sesuai dengan aspek nomor 4, kelola sumber daya, yaitu memilih lingkungan yang mengoptimalkan belajar. Nah, di sini ada keterangannya, peneliti menggunakan pernyataan positif dan pernyataan negatif, di mana STS itu yang artinya sangat tidak setuju bernilai 1 positif. Yang kedua ini menunjukkan pernyataan tidak sesuai TS, angka 3 menunjukkan cukup sesuai, CS angka keempat menunjukkan sesuai, angka kelima menunjukkan sangat sesuai. Sedangkan terhadap yang negatif yaitu STS sangat tidak sesuai dilambangkan dengan angka 5, kemudian angka 4 menunjukkan pernyataan tidak sesuai TS, angka ketiga menunjukkan pernyataan dengan cukup sesuai CS, angka kedua menunjukkan pernyataan dengan sesuai S, angka ke-1 menunjukkan pernyataan dengan sesuai SS. Setelah melihat kisi-kisi dan juga beberapa kalimat pernyataan dalam angket, dapat kita simpulkan bahwa kisi-kisi yang telah disusun sesuai dengan kalimat pernyataan yang tercantum dalam angket. Hal ini menunjukkan bahwa kisi-kisi tersebut mencerminkan dengan baik materi yang diajarkan kepada siswa sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan-pernyataan angket tersebut. Nah, itu tadi teman-teman semua penjelasan mengenai soal tes dan non-tes yang ada pada skripsi yang saya ambil. Apa jadinya kesimpulan yang dapat kita tarik dari dua materi ini? Kesimpulannya,
Tes menawarkan penilaian terstruktur yang langsung, sementara non-tes memberikan kesempatan untuk menunjukkan pemahaman dalam konteks yang lebih luas. Keduanya memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing, sehingga penggunaan kombinasi metode evaluasi ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif atau yang lebih lengkap tentang pencapaian siswa. Nah, itu jadinya tadi presentasi saya atau pemaparan saya tentang project review skripsi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.